Tapi hari ini agak spesial sedikit ya. Jadi majelis kita nanti pada maghrib di situ, di luar situ, dan sebagaimana disaksikan adalah di situ. Jadi bagi yang ada luang waktu, ya tentu nanti pada maghrib ya kita bermajelis di situ. Dan ya sekaligus juga ya munasabahnya lah ya, bermunasabah ini tadi anda lihat Abu Afif mana begitu kan, ternyata beliau hadir juga, alhamdulillah. Kalau tidak kita bertanya-tanya juga ya. Jadi oleh itu ya majelis di luar nanti kita bermajelis begitu kan ya, seperti biasalah. Namun tadi kita sebutkan agak spesial. Ya mudah-mudahan saja selama musim dingin kita bisa bermajelis di situ kan. Ya. Tapi ya mungkin di antara antum dan kebanyakannya juga ya telah juga mendengar terkait dengan Abu Afif, begitu kan. Dan ini adalah berita yang sangat-sangat luar biasa bagi kita semua ya. Ya, karena ini perwakilan saja begitu kepada Abu Afif dan juga kepada Afif, karena kita mau sedih juga tidak bisa begitu kan, karena ini adalah qadarullah ma syafa'al. Tapi bagi kita semua ini sangat-sangat menyedihkan. Namun sesedih apapun ya kita sebutkan takdir Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik bagi kita semuanya. Dan insyaallah bagi Abu Afif, bagi Afif itu insyaallah sudah sangat-sangat difahami insyaallah. Dan juga untuk kita di Qatar ini adalah ibarat angka ya, ibarat nomor angka gitu kan. Ini kalau udah nomor kita datang gitu ya sudah klik selesai dan seterusnya begitu. Jadi dan itu hendaknya kita betul-betul mempersiapkan diri tentunya ya, mempersiapkan diri dengan kehidupan nanti yang baru di sana gitu, di Indonesia begitu. Karena tadi kita sebutkan akhir zaman ini penuh dengan fitnah-fitnah yang ada. Jadi terlebih lagi di negeri kita ya, baik di Indonesia atau mungkin di Malaysia, kita pahami bahwa menjalankan sunnah tidak selancar seperti yang ada di sini. Jadi ini memang bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada negeri ini, dan orang-orang yang tinggal di sini ya patut untuk bersyukur. Namun apa adanya, kita di sini ya memang datang untuk kerja, ya tidak akan selamanya di sini. Tadi kita sebutkan ibarat angka kita ini di sini, ibarat nomor saja, antrinya berapa queue number kita gitu kan. Kalau udah tiba saatnya itu memang tidak bisa digeser, dan itu adalah sejalan dengan takdir yang tadi kita sebutkan. Jadi oleh karena itu ya mudah-mudahan saja kesedihan yang kita rasakan saat ini insyaallah akan berbuah kebahagiaan gitu kan, tidak di dunia, insyaallah di akhirat. Karena insyaallah biidznillah taala pertemuan kita ya karena semua kita ya akan berpisah ini ya, cuma santai-santai kita sekarang karena belum masanya saja. Karena nanti pada suatu saatnya nanti kita akan berpisah, baik terpaksa maupun tidak terpaksa. Tapi yang pernah kita diingatkan oleh Nabi SAW dan juga sering kita dengar nasihat-nasihatnya, mesti kita dasari kita punya pertemuan dengan dasar cinta karena Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebagai modal yang mesti yang harus tidak pernah luput daripada kita punya prinsip. Jangan pernah kita bergaul dengan seorang karena ada unsur duniawinya yang ada di orang tersebut, tidak. Karena itu pasti akan ujung-ujungnya sampai di dunia saja. Tutup buku di dunia ya sampai di situlah. Tidak akan ada lembaran-lembaran baru lagi. Tapi kalau didasari dengan al-hub fillah, maka ya tentu
itu akan berlanjut nanti sampai di akhirat kita. Ya seperti banyak teman-teman yang sudah lebih dahulu meninggalkan Qatar ya. Ya mungkin sedikit saja yang pernah bertemu dengan mereka-mereka itu yang sudah meninggalkan kita di Qatar, maksudnya tinggal di Indonesia dan seterusnya. Sedikit di antara kita yang berjumpa dengan mereka. Nah, maknanya apa? Maknanya ya pertemuan di dunia ini memang tidak menjadi ukuran. Sebab itulah selama kita bertemu dengan seseorang dan bermajlis dengannya, bersahabat dengannya, maka jangan pernah terluput yang namanya prinsip untuk mencintai karena Allah, suka karena Allah, cinta karena Allah, dan tidak suka karena Allah. Dan ini bukan hanya teori yang sekedar diucapkan saja, tidak, tapi mesti masuk ke dalam kita punya batin, mesti kita punya masuk ke dalam sanubari kita, karena itu yang akan berfaedah. Nanti misalnya kita pergi berpencar, ada ke Singapura, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Indonesia. Kalaupun kita tidak jumpa lagi, tapi insya Allah yakinlah dasar yang kita tadi tumbuhkan, tancapkan ke dalam hati itu akan berbuah yang kita akan dapatkan biidznillah taala. Dan itu banyak sekali riwayat-riwayat yang ada terkait dengan al-hub fillah. Bahkan Nabi SAW menyebutkan afdalul a'mal al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sebaik-baik amalan adalah al-hubbu fillah. Dalam riwayat lain, awthaqu ural iman, tali iman yang paling kuat al-hubbu fillah. Ya tentu juga dengan al-bughdhu fillah. Dan juga terkait dengan di akhirat ada manabir min nur, mimbar-mimbar daripada cahaya. Dan ini memang terkesan hiperbola ya bahasanya ya, terkesan berlebihan, tapi itu faktanya ya. Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan kuasa untuk menciptakan mimbar-mimbar seperti itu, dan bahkan itu akan menjadikan iri para anbiya dan para syuhada. Tapi ini sekali lagi teori yang tentunya memerlukan pengorbanan. Nah, karena tidak sedikit di antara kita menyukai seseorang karena ada unsur duniawinya. Nah, itu dia. Jadi itu insyaallah biidznillah taala apa yang kita lalui bersama ya, dengan sekian tahun yang panjang ya bersama Abu Afif dalam hal ini, yang mungkin di kemudian hari walau alam siapa yang gilirannya ya, walau alam juga ya. Tapi jelas kita akan meninggalkan Qatar ini baik terpaksa maupun tidak terpaksa ya. Cuma sekarang gilirannya Abu Afif saja. Giliran. Kalau tidak, kita menunggu giliran tadi kita sebutkan. Jadi selama sepanjang itu maka insyaallah kita dasari dengan al-hubbu fillah, al-hubbu fillah. Jadi begitu juga dengan Ummu Afif di situ di kalangan wanita ya. Begitu juga insyaallah mereka juga hubungannya didasari dengan al-hubbu fillah. Jadi kalau ada kekecewaan di tengah-tengah tahun yang panjang itu ya, namanya manusiawi ya. Tidak ada manusia yang selalu disukai sepanjang hayatnya puluh-puluhan tahun, tidak ada. Ya, jadi mesti ada kekecewaan baik dari orang lain maupun dari dirinya. Namun itulah al-hubbu fillah, itu kan konsekuensinya adalah memaafkan dan seterusnya. Jadi oleh itu ini agak panjang jadinya ya. Ya agak panjang, tapi ya ini kesempatan saja karena majelis kita juga spesial gitu ya hari ini. Ya bukan karena Abu Afif ya, karena sudah di setting dulu, tapi beritanya mengikut belakangan, itu masalahnya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah ya. Ini pun wallahu alam beritanya juga mendadak seperti itu. Lalu kemudian kapan Abu Afif akan meninggalkan kita juga ya masih ada waktu lah gitu kan, masih ada waktu. Jadi waktu-waktu seperti ini dan sebelumnya, dan kita masih bersama seperti ini, sekali lagi dasari itu dengan al-hubbu fillah, al-hubbu fillah begitu. Jadi kalau udah al-hubbu fillah, itu yang akan kita dapatkan nanti di akhirat, di hidup kita. Karena sekali dah banyak teman-teman yang pergi ya, kita tidak pernah ketemu. Ya, alhamdulillah sehat walafiat dan kita tetap doakan gitu ya. Tapi kita tidak pernah bertemu. Tapi karena kita dasari pertemuan kita sebelumnya dengan al-hub fillah, maka insyaallah itu akan berbuah nanti biidznillah taala di dunia maupun di akhirat. Jadi itu dia adapun terkait dengan
tadi terkait takdir dan seterusnya itu Abu Afif sudah, kalau bahasa Lombok itu tatas namanya. Ya, tatas maknanya sudah hafal betul lah itu. Jadi insyaallah billahi taala demikian. Namun ya pesan kita ya tentu terus berfaedah ya dengan sharingnya begitu kan di grup ya. Lalu kemudian juga menuntut ilmu gitu. Kita di sini nasihat juga ya untuk kita yang ada di sini, untuk sekali lagi terus rajin dalam bermajelis ilmu. Tidak hanya di sini, ya mungkin di tempatnya, wilayahnya masing-masing, di Wakra lah, di Al-Khur lah, di mana lah gitu ya. Yang jelas hadirlah majelis-majelis ilmu itu. Karena kalau udah balik kampung, tidak semudah ini untuk mendapatkan majelis ilmu. Tidak semudah ini untuk kita berdiskusi langsung gitu kan. Karena dimaklumi bersama di Indonesia itu ustadznya super sibuk ya. Ustadznya super sibuk. Jadi kadang di WhatsApp ustadznya gitu untuk bertanya yang lokal di situ tidak dijawab-jawab. Hanya ujung-ujungnya dia tanya kepada kita. Antum ustadznya ada dekat situ. Tapi WhatsAppnya tidak dibaca ustadz katanya. Kita mau perlukan jawaban yang cepat. Itu menunjukkan bahwasanya kebanyakan ustadz-ustadz di situ memang super sibuk. Dan juga murid-muridnya mungkin banyak gitu ya. Kalau di sini kan semua kita saling kenal ya. Kalau di Indonesia tidak semestinya antum saling kenal dengan yang ikut bermajelis itu, tidak semestinya. Kenapa? Karena saking banyaknya. Artinya kemudahan-kemudahan yang ada di sini ya marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena nikmat itu tidak ada yang selama di dunia ya, tidak ada yang kekal abadi, tidak ada. Jadi nikmat itu tidak ada yang kekal abadi di dunia ini, tidak ada. Jadi itu selama kesempatan itu ada, selama kesehatan itu ada, kita pergunakan ya sebelum kita punya giliran tiba pada waktunya nanti. Jadi kiranya sampai di situ saja ya, karena ini juga tadi beritanya mendadak seperti itu gitu kan ya. Lalu kemudian ya kesedihan semuanya ini semua, kalau melihat wajah-wajahnya ini semua sedih. Terutama semalam kita bermajelis dengan ustadz-ustadz pun ya mau gimana lagi, sedih, tapi ya gimana lagi gitu. Tapi ini, karena ini sekarang dunia kita adalah dunia internet online, jadi insyaallah kita akan tetap bersua dengan Abu Afif ya melalui postingan-postingannya begitu kan. Insyaallah. Cuma yang khususnya majelis kita lah gitu kan, agak bersedih itu karena tidak berlaku hukum online pada bab itu. Masakan Ummu Afif. Itu tidak bisa dengan online itu. Itu yang mungkin agak ya itu gimana lah gitu kan. Ya mudah-mudahan saja ada penggantinya gitu. Tapi ini ya sebagai ini saja. Taib. Jadi jazakumullah khair sekali lagi Abu Afif dan juga Ummu Afif ya atas kontribusinya begitu kan pada kita semua di sini gitu ya. Sharing postingan-postingannya di grup, itu yang boleh kita sebutkan yang batin ya, yang secara ilmu, kemudian secara zohir juga gitu kan. Ini kita ya walaupun zohir tapi tetap itu insyaallah billahi taala sebagai pahala insyaallah taala. Dan karena itu yang sering cuti ya, itu rugilah gitu. Karena tidak merasakannya. Taib. Jadi jazakumullah khair Abu Afif sekali lagi, Ummu Afif, dan kalau ada sekira tersilap salah gitu ya, untuk kita yang ada di sini ya mohon kiranya untuk dimaafkan begitu. Lalu kemudian kalau antum ya insyaallah mungkin tidak ada lah begitu ya. Karena kalau sakit hati dengan Abu Afif gitu kan, muncul lagi postingnya di situ. Berarti kok dibaca postingannya ya berarti tak masalah kan? Begitu dan seterusnya. Tapi insyaallah dengan dunia online kita insyaallah akan tetap bersua dengan beliau hafizahullah taala dan juga dengan Ummu Afif di akhwat yang di sana. Namun tadi kita sebutkan belum jelas kapan beliau bertolak pergi ke Indonesia. Ya mudah-mudahan saja masih lama ya. Atau bahkan bisa terbalik juga keadaan wallahu alam. Namanya juga kita tidak tahu. Yang jelas selama kita masih bersama beliau di sini ya kita dasari itu dengan al-hubbu fillah
dan selanjutnya ya kita terus mempergunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini pada yang sebenarnya, karena sekali lagi nikmat yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal. Ya, kesehatan ujung-ujungnya kita sakit, umur ujung-ujungnya kita meninggal dunia dan seterusnya. Taib, sampai di sini kiranya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.